Terima kasih atas kehadiran di kantor Kemenko Polhukam sore hari ini. Saya ingin menginformasikan bahwa baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Tapi apa benar tuh ada 17 menteri yang juga akan mundur? Dan malah waktu itu dibilang bisa serentak. Zaman Orde Baru dulu 98. Kalau di saya enggak pernah terlibat dan mendengar pembicaraan itu di tingkat official ya, kami ya. Saya membaca itu dari Faisal Basri aja. Ini menteri-menteri yang akan mundur gitu. Saya tidak tahu sumbernya dari mana gitu. Dan saya memang disebut di situ nomor 1 dan betul saya mundur. Mungkin dia punya sumber lain, yang lainnya itu. Saya tidak pernah tahu bahwa ada 17 menteri, 5 menteri, 7 menteri akan mundur. Tidak pernah melakukan koordinasi tentang itu. Atau isu yang menyebut akan ada menteri-menteri yang mundur, saya kira ini persoalannya bukan lagi soal semata-mata elektoral ya, tetapi sudah meningkat ke persoalan gerakan politik. Jadi dari gerakan elektoral ke gerakan politik. Nah, gerakan politik itu apa? Ya gerakan yang mencoba menahan ya ambisi Pak Jokowi yang tak terus bertalu-talu ya, ingin mengekalkan kekuasaannya dengan mengabaikan prinsip-prinsip, norma-norma di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara. Ini menurut saya sekaligus memberi contoh kepada dua pihak ya. Pihak pertama tentu menteri-menteri yang sekarang aktif ikut kampanye untuk pemenangan paslon tertentu agar juga mundur sehingga terjaga dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Nah, yang kedua itu sekaligus mengingatkan Presiden Jokowi betapa pentingnya sikap bertanggung jawab, sikap etis gitu. Dalam keterangan tertulisnya, Jalaswari menyatakan mengundurkan diri dari posisinya terhitung mulai Kamis 1 Februari hari ini. Sebagai pejabat eselon 1, mantan aktivis pegiat HAM ini menyatakan bahwa dirinya menyampaikan secara formal proses permohonan pengunduran dirinya ke Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dia menyebut persoalan etika dan keyakinan menjadi alasan pengunduran dirinya. Selain itu, dia tidak mau menjadi beban politik bagi Presiden Joko Widodo.